Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita lanjut pengajian hadis Arba'in Nawawi. Al-hadithus sadis, hadis yang ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dari Sayyidina Abdullah bin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, qala, berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, adapun perkara yang di antara halal dan haram itu adalah perkara-perkara yang syubhat atau perkara yang samar, perkara yang tidak diketahui apakah halal atau haram, namanya perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana kebanyakan orang-orang tidak mengetahui. Maksudnya yang mengetahui biasanya halal haram itu jelas, itu adalah para ulama. Ketika ada perkara yang tidak jelas apakah halal apakah haram, itu Imam Nawawi katakan sebagian kecil yang mengetahui, tapi kebanyakan orang tidak tahu. Nah, itulah para ulama. Famanittaqas syubhat, maka barang siapa yang bertakwa atau dia menghindari atau dia menjauhi perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya tadi, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya dan menjaga kehormatannya. Kurang lebih seperti itu. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang dia terjerumus di dalam perkara-perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjerumus, atau dia telah terjerumus atau dia telah terjatuh ke perkara-perkara yang haram. Karra'i yur'a haulal hima, sebagaimana seorang pengembala, dia mengembalakan kambingnya haulal hima, di sekitaran tanah larangan. Yushiku ayyar ta'fihi, yang hampir-hampir atau lambat laun dia akan masuk ke dalam ternaknya tadi itu yang dia gembalakan, itu perlahan-lahan lambat laun akan masuk ke tanah larangan tadi. Ala, kita baca hadisnya dulu biar habis sampai selesai. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya semua raja memiliki tanah larangan atau area larangan. Ala wa inna himallahi muharimuhu, dan sesungguhnya ketahuilah, area atau larangan-larangan Allah adalah semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa inna fil jasadi muqtatan, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahal jasad, saluhal jasad. Kata Imam Nawawi, kecuali para ulama. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang dia menjauhi perkara-perkara yang tidak jelas itu tadi, halal haramnya, maka dia telah membersihkan agamanya dan menjaga kehormatannya. Jadi kalau ada perkara-perkara yang syubhat itu, kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi. Ya, kalau ada perkara kita belum tahu halal haram, ini halal atau haram hukumnya, maka kita jauhi itu demi menjaga agama kita agar bersih dan irdihi,
kehormatan kita. Karena orang kalau sudah tidak warok istilahnya, tidak menjaga dari perkara-perkara yang subhat, apalagi perkara yang haram, maka kehormatannya itu hilang. Wa man waqa'a fi subhat, barang siapa, lanjutannya, dia terjerumus di dalam perkara yang subhat, waqa'a fil haram, maka dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Para ulama, termasuk Imam Nawawi, mengatakan terjerumus ke dalam perkara yang haram, maksudnya lambat laun dia akan melakukan perkara yang haram itu. Karena kenapa? Perkara yang tidak jelas saja dia berani hantam, apalagi perkara nanti yang haram. Lama-lama begitu. Ada yang mengatakan bahwasanya tafsirnya terjerumus ke dalam perkara yang haram karena orang itu, Pak, seperti ada benteng. Waro itu kan benteng, sikap hati-hati itu kan benteng, benteng keimanan, benteng hati. Di benteng ada orang yang selalu naik di atas tapi jalan di pinggir jalan di pinggir benteng itu atau di pinggir jurang. Maka ketergelincirannya itu sangat-sangat kemungkinan besar tergelincir daripada tidaknya. Selamatnya daripada tidaknya lebih lebih besar potensi tidak selamatnya. Maka begitulah orang kalau sering menerjang perkara-perkara yang dia tidak jelas hukumnya, ini halal atau haram atau bagaimana, dia hajar saja, maka secara tidak langsung dia akan tergelincir kepada perkara-perkara yang haram. Tapi ada juga yang mengatakan yang dimaksud di sini ketika orang melakukan perkara syubhat, tidak hati-hati, berarti dia sudah pasti terjerumus ke dalam perkara yang haram. Maksudnya apa? Dia tidak tahu perkara ini halal atau haram. Maka dia butuh ilmu tuh untuk mengetahuinya. Kok dia terjang tanpa mengetahui ilmu sebelum ilmunya dulu, terus dia mengamalkan itu suatu perkara yang dia tidak jelas halal haramnya dan dia belum tahu ilmunya, maka itu haram. Maka maksudnya kalau orang terjerumus kepada perkara syubhat karena dia tidak tahu ilmunya halal haram, maka pasti dia melakukan perkara yang haram karena dia melakukan perkara yang dia tidak tahu ilmunya. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti pengembala ternak yang dia mengembala di area larangan. Yusiku ayyar ta'fihi, yang lambat laun atau secara tidak sengaja kalau lepas dari pengawasannya, itu nanti dia masuk ternak itu ke larangannya. Ala wa inna likulli malikin hima. Sungguhnya semua raja itu memiliki hima. Hima itu di sini maksudnya jadi kalau perkara hima itu di zaman dulu itu, Pak, terutama di Arab itu kalau ada raja itu nanti ada area larangannya. Di situ rumput hijau tumbuh. Di situ nanti dilarang masuk. Kecuali binatang-binatangnya raja itu, tunggangan-tunggangannya yang boleh makan di situ. Siapa saja yang masuk ke situ selain tunggangannya raja atau binatangnya raja atau ternaknya raja, dia masuk, maka dia dihukum sama raja itu. Itu zaman dulu seperti itu. Nah, orang kok mengembala di situ, ini ternaknya dia taruh di sini, dikembalakan, tapi larangan itu di tembok. Maka lepas nanti dari pengawasannya, akan ternaknya itu masuk, melanggar. Nah itu akan berpotensi dihukum. Begitulah tadi perkara yang syubhat itu. Orang perkara syubhat senantiasa mendekati atau itu, maka akan terjerumus secara perlahan-lahan ke perkara yang haram. Maka dikatakan di sini semua raja memiliki area larangan. Ala wa inna himallah, adapun larangannya Allah yang menciptakan raja-raja, area larangannya apa? Muharimu, semua perkara-perkara yang diharamkan itu adalah apa itu namanya? Area larangan Allah. Area larangan Allah itu area yang berbahaya. Ada listrik tegangan tinggi, di situ tulis berbahaya. Kalau bukan ahlinya sebaiknya itu masih jauh-jauh. Bahkan anak kecil saja kalau ada lewat-lewat situ, pasti dikasih tahu jangan kau dekat-dekat situ, bahaya. Tegangan tinggi itu nanti kau dikontak. Menjauh, di situ area berbahaya. Nah begitu juga perkara-perkara yang syubhat itu lebih dekat ke perkara yang haram biasanya. Terjerumus kita ke perkara yang haram. Maka bagaimana sikap kita terhadap perkara-perkara yang tidak jelas kehalalannya atau keharamannya? Kita sebagai orang yang tidak punya ilmu mundur dari situ.
Kecuali para ulama yang memang mengetahui halalnya atau haramnya. Contohnya, mungkin kalau zaman sekarang apa ya? Perkara yang diantara samar halal haram itu. Ya, transaksi-transaksi online. Pay later atau apa itu yang di Shopee yang tidak cash. Nah itu kalau kita belum tahu ilmunya bagaimana, halal haramnya bagaimana, sebaiknya dijauhi. Cari alternatif yang lain. Atau ada perkara di sini pekerjaan umpamanya, di situ bercampur. Kadang-kadang ini ada penghasilannya dari perusahaan mungkin umpamanya, ada penghasilannya dari perkara yang halal, ada penghasilan dari perkara yang haram. Nah kita tidak tahu nih, kita digaji dari perkara yang halal atau perkara yang haram nih. Maka sebaiknya dijauhi. Dan seterusnya. Ala, lanjutan hadisnya. Ingatlah, fil jasadi mudghatan, di jasad itu, di badan itu, di tubuh itu ada segumpal daging. Idza soluhal jasad kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh itu jasad. Wa idza fasadal jasad kulluh. Ya kalau rusak itu segumpal daging tadi, maka seluruhnya tubuh itu akan jadi rusak. Apa itu? Ala wahyi al-qalbu, itulah yang namanya hati. Kalau zahir itu yang bisa bikin hidup ini jasad adalah jantung. Semakin kuat itu jantung, biasanya semakin kuat juga itu orang. Kalau semakin lemah jantungnya, itu lama-lama mulai digerogoti penyakit dan sebagainya. Nah itulah yang namanya hati. Dalam artian jiwa. Jiwa kalau baik, maka perbuatan akan menjadi baik. Hati kalau bagus, perbuatan akan menjadi baik. Sebaliknya hati kalau buruk, perbuatan akan menjadi buruk. Disitulah kesolehan zahir seseorang, ketika orang berbuat baik, senantiasa berbuat baik, itu cerminan dari hatinya yang memang baik. Jadi yang penting hatinya, oh tidak begitu. Yang penting hatinya kan begitu, ada yang aliran-aliran seperti itu. Yang penting kan hatinya. Tidak usah sholat, apa sholat. Yang penting hatinya. Menghadap sama Allah. Bahkan Rasulullah saya sampai bengkak-bengkak kakinya. Ini kok yang penting Yang penting hatinya. Nanti kalau dikasih tahu itu bahaya, repot juga itu kalau dikasih tahu. Wah, ilmumu belum sampai di situ. Ada yang bilang seperti itu. Wallahu a'lam. Inilah hati. Nah inilah kedudukannya hati, hakikatnya hati. Kalau kata Imam Ghazali, beliau katakan hati itu adalah raja. Dan anggota tubuh itu adalah prajurit. Dan prajurit itu mesti mengikuti apa kata rajanya. Begitulah hati. Kalau hati itu baik, maka anggota tubuh ini perbuatan-perbuatan pun akan menjadi baik. Kalau hati itu buruk, maka perbuatan-perbuatan akan menjadi buruk. Karena nanti Imam Nawawi beliau katakan, apa itu namanya? Kesucian hati, kebersihan hati adalah modal utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, surat Asy-Syu'ara. Pada hari kiamat maksudnya, di mana harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya. Kecuali apa? Man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan hatinya salim, hatinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari semua penyakit-penyakit hati. Musyrik, termasuk itu penyakit hati yang besar tuh, musyrik, iri, sombong, dengki, hasad. Itu orang kalau sombong Pak, Masya Allah, perbuatannya tuh baru lihat saya sudah jengkel kadang-kadang. Iblis itu. Dalam sebuah riwayat dikatakan, iblis itu datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, coba tanyakan sama Allah, bagaimana caranya supaya saya bisa ini taubat. Maka Nabi Musa tanyakan kepada Allah, Allah kasih wahyu, dia katakan kalau dia mau taubat, diterima taubatnya gampang saja. Suruh sujud di kuburannya Nabi Adam. Maka disampaikan iblis. Gampang kalau taubat mau terima, sujud di kuburannya Nabi Adam.
Apa kata iblis? Sedangkan waktu hidup saya tidak mau sujud. Apalagi kalau sudah mati. Gitu. Ini sombong itu Pak. Menghambat hidayah itu masuk. Abu Jahal itu ngerti kebenaran Pak. Tahu nih Rasulullah. Sampai Rasulullah itu dites-tes ya Rasulullah Muhammad. Kalau kau bisa belah itulah rembulan. Saya akan masuk Islam. Maka Rasulullah berdoa. Bulan terbelah. Temannya ini masuk Islam. Abu Jahal tidak mau. Ini jangan kita berpikir kalau seandainya saya punya karomah seperti para wali atau mukjizat seperti para nabi masuk Islam semua. Oh, belum tentu Pak. Belum tentu. Maka itulah tadi kembali lagi ke hati. Bersihkan dari penyakit hati. Orang kalau iri Pak, melihat orang yang diiri itu atau hasad dengki itu apa saja orang itu pasti suudon Pak. Sholat soft awal, pasti ria itu. Ngoji pamer itu. Orang kalau hatinya sudah buruk itu Pak, sama orang itu. Apa saja dilakukan, azan suaranya bagus, pamer lagi. Tidak ada itu, tidak ada. Jelek aja lihat orang itu. La ilaha illallah. Maka senantiasa itu hati dibersihkan. Sehingga perbuatan bisa. Dan ini berhubungan Pak, halal haram tadi itu. Nah, termasuk perkara yang subhat itu mungkin produk-produk yang tidak ada label halalnya dari Majelis Ulama Indonesia kita jauhi. Kita jauhi. Kalau ada labelnya berarti Majelis Ulama Indonesia yang tanggung jawab di akhirat. Jadi kalau kita makan perkara yang haram, kamu makan perkara haram, ada label halalnya kok, tuntut MUI itu. Aman. Jadi yang dituntut mereka nanti. Nah, termasuk itu. Ya, kenapa tadi Pak? Perkara yang halal, perkara yang kadang-kadang makanan itu mempengaruhi hati. Kalau makanan haram itu nanti hati itu akan selalu terus cenderung ke perkara yang haram. Begitu juga semua anggota tubuh itu Pak. Berkaitan semua mata Pak. Mata sering lihat perkara-perkara yang tidak diridhoi Allah. Sholat itu nanti susah untuk khusyuk itu. Susah untuk khusyuk. Maka zaman sekarang itu susah untuk khusyuk Pak. Kalau HP bisa khusyuk. Tapi kalau sholat tidak bisa. Kalau HP itu kadang-kadang sampai ditabrak mobil. Dia jalan menyeberang tidak lihat. Ada orang kadang-kadang sampai main HP di motor padahal Pak. Ketabrak di belakang depan semua segala macam. Coba kalau sholat kita seperti itu. Ya tidak bisa karena telinga kita mendengar perkara yang haram. Mata kita. Apalagi zaman sekarang ini akses maksiat di mana-mana. Nah, itu makanya kalau hadisnya dikatakan man tamasaka bisunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang dia berpegang teguh dengan sunnahku kata Rasulullah, ketika rusaknya umatku maka dia akan mendapatkan pahalanya orang mati syahid. Apalagi zaman sekarang ini akses di mana-mana. Kita mudah mengakses maksiat. Maka kalau kita berbaikan, bersihkan hati, menjaga itu makanan yang halal betul, yang halal, yang haram, yang tidak jelas, maka kita jauhi. Maka itu insya Allah soluhat kulluh. Maka semua perbuatan-perbuatan akan menjadi baik. Berarti hati adalah raja. Dan seluruh tubuh, seluruh anggota badan itu adalah prajuritnya. Dan seorang prajurit pasti akan mematuhi perintah rajanya. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada mau disampaikan pertanyaan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada dua pendapat, Ustaz. Itu merokok katanya ada yang katakan halal, ada yang katakan haram. Bagaimana menurut pendapat Ustaz masalah rokok? Setahu saya minimal hukumnya rokok itu makruh. Ya, makruh. Kalau yang menghalalkan saya belum tahu. Minimalnya makruh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Mayoritas ulama mengharamkan. Sedikit yang mengatakan makruh. Mengharamkan itu menurut ulama? Mengharamkan. Termasuk Majelis Ulama Indonesia sudah mengharamkan. Dan termasuk guru-guru kami termasuk yang mengharamkan. Nah, terus bagaimana? Jadi memang rokok itu perdebatannya panjang, Pak. Karena perkara-perkara itu termasuk yang samar. Sama seperti kalau itu kemarin Gus Faiz yang di Jakarta itu menceritakan, ada hewan namanya anjing laut. Yang kalau itu dia anjing, suaranya anjing, tapi belakangnya apa? Lumba-lumba. Tapi depannya anjing. Suaranya anjing. Maka ini berdebat orang, Pak. Kenapa? Semua perkara yang ada di laut itu halal bangkainya. Gitu. Tapi masalahnya ini anjing.
Namanya saja anjing laut. Dan ini bagaimana? Maka mazhab Hanafi mengatakan haram. Kenapa? Karena anjingnya lebih dominan daripada ikannya. Kalau mazhab Syafi'i, oh tidak. Oh jelas-jelas di laut kok dua alam. Kalau dia ini mati, akhirnya ini kalau diperdebatkan sampai kiamat kurang 1 menit, tidak selesai, Pak. Hati-hatinya bagaimana? Mundur. Tinggalkan. Nggak usah bahas hukumnya. Pikir kalau binatang yang hidup di 2 alam atas kan Haram. haram hukumnya. Ya, haram. Haram hukumnya. Amfibi itu haram. Iya. Nah ini kan anjing laut tidak, Pak. Anjing laut tuh kalau kelamaan di darat mati, Pak. Dia harus di laut tuh. Ada lagi singa laut, anjing laut, tuh. Babi laut, kuda laut itu. Nah terus bagaimana, kan masih banyak makanan lain. Begitu, Pak. Itu tadi, hindari. Makanya di sini ulama bikin kaidah al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perkara yang diikhtilafkan itu lebih baik. Ini makruh, ini haram, makruh haram, makruh haram. Itu enggak usah disentuh. Kan begitu. Kalau kita, kalau mau disebut haramnya itu memang banyak. Nanti ada aja alasannya itu yang merokok itu untuk tidak haram. Wallahu a'lam. Dan terus bagaimana? Mundur aja, Pak, enggak usah kita bahas. Karena itu kalau kita bahas terus berkelahi terus kita. Iya, Pak. Wallahu a'lam. Sudah menjawab mungkin, Pak? Iya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama kembali kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, tentang syubhat ini memang ya mungkin bisa dikatakan kompleks masalahnya, Ustaz, ya. Karena ya sebagian mungkin mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Sebagian ulama maksudnya. Ya, termasuk ini ada momen ini 2026 ini yang momen akbar ini, yaitu Piala Dunia, Ustaz. Bola ya, sepak bola. Ya, karena ada sebagian itu mengatakan nonton bola itu hukumnya haram. Ada mengatakan nonton bola itu ya boleh, ya. Mungkin juga ada yang mengatakan makruh, ya. Cuman ada teman saya itu ada teman saya itu ini pemain bola kan, dia pemain bola. Nah, itu dia selalu disuruh berhenti sama teman saya yang lain kan. Bilang, kenapa kamu suruh berhenti? Bilang, itu kan bola penghasilannya ini, Ustaz, dari hal-hal yang haram. Ya taruhlah, nggak usah dibilang kan minuman lah, macam-macam lah kan. Jadi itu kan bercampur di situ. Jadi ya yang tadi kita bilang kan, kalau yang bagus itu hati-hati kan. Yeah. Kalau memang muslim sejati itu harus hati-hati. Jadi ya cari aja penghasilan yang pekerjaan yang penghasilannya itu jelas, yang tidak ada halal haramnya macam-macam kan, yang jelas ininya. Langsung ini teman saya balik ke teman saya yang tadi, yang kebetulan ini teman saya, ya mohon maaf ini saya sebut ya, PNS ya. Mungkin dia tersinggung atau bagaimana. Kayak kamu saja PNS itu penghasilanmu jelas. Akhirnya juga katanya kita saja semua ini, Ustaz, penghasilan kita ini kan sudah bercampur, Ustaz. Nggak usah kita lah sok suci bilang, kamu ini bola, ini pemain bola haram, itu ada minuman. Ini kita saja sendiri, apa kita bisa jamin gaji kita ini semua dari penghasilan yang halal kan? Semua kita juga sudah bercampur. Jadi bagaimana hukumnya? Dan juga ini mengenai bola, ada juga mengatakan bahwa kan itu bola kan bisnis besar, Ustaz. Bisnis itu tadi termasuk macam-macam kan, minuman ini, hal ini kan. Nah, itu katanya kalau kita nonton bola itu kita termasuk mendukung itu. Jadi kan ini namanya ada penyuplai, ada kebutuhan, ada yang menyediakan kebutuhan kan. Jadi kalau kita mau putuskan itu ya artinya kita termasuk yang mensponsori juga. Jadi bagaimana hukumnya? Jadi memang ini masalah agak rumit juga, Ustaz, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-khilaf mustahab.
keluar dari perkara-perkara yang diikhtilafkan, yang orang berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat, apalagi kita ini orang awam, jangan disentuh. Dalam artian jangan disentuh, kita juga jangan ikut-ikut bahas itu. Ya kayak itu tadi, bola halal haram, akhirnya berkelahi kita, Pak. Padahal kita sama-sama nggak tahu tuh ilmunya ya apa tuh. Kan begitu. Jadi sudah kalau misalnya itu dia mengatakan, ada yang mengatakan halal kok jadi pemain bola, ya sudah, dia kalau dia ikut itu nggak apa-apa. Taruh umpamakan saya nih, saya haram umpamanya ini rokok ini. Ada teman saya umpamanya dia mengatakan rokok itu makruh, dalilnya ya sudah. Kalau kita bahas daripada kita berkelahi, hanya karena perkara rokok aja ya kan. Yang penting kan kita sama-sama di masjid sholat berjamaah itu aja intinya. Ukhuwah Islam, persatuan Islam itu lebih baik daripada membahas itu semua. Kecuali kalau memang yang jelas halal, yang jelas haram. Begitu tadi, yang halal kan sudah jelas, yang haram sudah jelas. Kecuali kalau dia sholatnya 3 waktu, tidak 5 waktu, tidak 5 kali, cuma 3 kali. Atau tadi sholat subuh, kemarin kita bahas sholat subuh ditambah 1 rakaat. Atau itu tadi, tidak sholat tapi yang penting hatinya, nah itu. Tapi kalau perkara yang mengatakan halal, yang mengatakan haram ulama, itu semua perkara-perkara itu tadi. Perkara yang kita mundur, termasuk jangan membahas. Tanyakan kepada ahlinya itu tadi. Wallahu a'lam. Main bola, PNS. Jangankan PNS ya. Itu Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri. Pemerintahan kafir loh Pak. Pemerintahan kafir itu. Dia jadi Perdana Menteri waktu itu. Menteri perekonomiannya itu. Wallahu a'lam. Jadi itu tadi. Kita jangan gampang gampang langsung memutuskan halal haram itu tadi. Kalau kita betul-betul tidak ngerti, karena itu pasti berkelahi itu. Gitu. Kalau ulama Pak, dia berdiskusi, itu memang lain Pak. Termasuk teman-teman di pesantren itu, dia kitab ini. Itu ngotot-ngototan itu Pak. Dalil ini semua segala macam, tapi tidak sampai berkelahi. Kenapa? Karena ketika keluar, biasa lagi. Tapi kalau kita bukan sesama ini Pak, pasti berkelahi kita itu. Tersinggungnya sampai hanya gara-gara itu yang dibahas, tersinggung. Nanti sampai dendam, sampai tidak mau ke masjid. Gara-gara dia tidak mau ke masjid. Itu loh Pak. Wallahu a'lam. Saya tambahkan itu. Dosa pakai mic. Ini yang tadi kita bilang, kita serahkan saja ke ulama. Nah, masalahnya ulama ini berbeda. Ulama yang mana kita maksud ini kan? Makanya itu tadi. Ulama sana juga ulama. Balik lagi ketika ada inilah Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah tadi. Mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah mengatakan halal haram. Ketika sudah perdebatan itu satu mengatakan halal, ulama mengatakan ya sudah berarti ikut salah satunya silahkan. Masing-masing saja. Iya masing-masing aja. Nanti masalah halal haramnya di atas di akhirat yaitu mereka yang tanggung jawab ya kan. Ya. Apa itu? Mengenai bola. Ya itu tadi ada halalnya, ada haramnya. Ada halalnya, ada haramnya. Apa? Saya dulu dikasih sekolah bola sama saya punya bapak waktu kecil itu. Dibiayai loh sampai saya termasuk. Ya, termasuk itu karena itu membuka aurat. Termasuk keharumannya. Ya wallahu alam. Ya Pak Haji, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita dalam keseharian ini haram halal itu jelas. Yang tidak jelas itu syubhat. Yang salah satu diantaranya bunga bank itu apakah termasuk syubhat atau bagaimana? Jadi ada yang mengharamkan bunga bank, ada juga yang membolehkan. Ya. Kita lihat di kehidupan keseharian kita ini ada orang juga yang banyak uangnya meminjamkan uang kepada orang lain itu dengan bunga. Ya, jadi sebagian orang juga begitu. Nah ini yang saya tanyakan. Syubhat ini kalau kita melakukan syubhat kan mendekati haram nantinya. Nah ini bagaimana dengan tentang bunga bank yang kita insyaallah. Terima kasih. Setahu saya bank-bank konvensional yang bukan syariah itu riba. Ulama seperti itu. Kecuali bank-bank yang sudah lulus Dewan Syariah Nasional itu.
itu boleh. Tapi selain itu, setahu saya masuk dalam kategori riba, wallahu alam. Itu kesepakatan ulama, mayoritas ulama di Indonesia seperti itu. Jadi masuk riba. Itu bukan, kalau itu sudah bukan perkara yang subhat itu memang sudah tidak ada perdebatan keharamannya. Ya Allah alam. Ya. Ada yang belum dijawab nih? Cukup. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi karena disinggung soal sepak bola. Saya sebenarnya pemain sepak bola Pak Ustaz. Tapi saya tidak makan itu uangnya sepak bola, enggak. Bukan. Jadi saya hanya gemar saja main karena saya hobi. Ya, jadi tidak bisa diklarifikasi secara keseluruhan itu sepak bola haram. Dan satu lagi, momentum yang 4 tahun yang lalu di Qatar. Piala Dunia di Qatar. Itu gara-gara sepak bola banyak orang kafir yang masuk Islam. Yang non muslim maksud saya. Banyak. Karena berita yang kita lihat itu, yang kita lihat saja di gambar, banyak orang-orang Arab, orang-orang non muslim. Jadi belajar pakai kudu. Ada orang yang pergi melihat masjid itu bagaimana bersihnya orang Islam itu masuk di masjid, itu tertarik. Dan itu saya kira itu satu momentum dakwah bahwa sepak bola itu luar biasa. Gara-gara sepak bola di Qatar itu banyak orang masuk Islam. Memang tidak dilihat di situ siapa yang masuk Islam, tapi dibuktikan bahwa dia datang di masjid berbondong-bondong untuk melihat orang Islam itu. Bagaimana orang Islam beribadah itu bersih, mulai dari mau masuk dia simpan sendalnya, dia simpan alas kaki. Jadi kalau di perdebatan soal sepak bola, saya kira memang ya betul kata bahan orang TVRI yang banyak yang karena dia yang bangunkan orang tidur, ada itu gambarnya Pak, iklannya itu tidur orang sebentar baring sama istrinya, dia bangun gara-gara dia mau nonton sepak bola. Ya terima kasih Mas tadi sekedaran saja. Karena memang begini Pak, kadang di dalam Islam itu menghukumi haram atau menghukumi kafir atau menghukumi buruk kepada perkara-perkara yang mayoritas atau banyak yang menjalankan, itu butuh kehati-hatian memang. Butuh kehati-hatian. Ulama itu enggak main mengharamkan hal itu, pertimbangannya banyak itu. Ya, kayak itu tadi, kalau misalnya mau diharamkan bagaimana yang main bola atau rokok, bagaimana yang kerja di pabrik rokok. Kalau diharamkan, akhirnya haram semua jadinya makanannya itu. Ini problemnya itu dikaji memang dalam sama para ulama itu. Jadi enggak, ya itu tadi, kalau kita sebagai kita jangan disentuh. Kalau ada yang masuk di situ enggak usah dibahas. Selagi ada yang menghalalkan atau ada yang membolehkan, ya sah-sah saja. Wallahu a'lam. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya. Kalau dia sepak bola sampai meninggalkan sholat, itu yang haram. Itu yang tidak bisa. Baik. Semoga bermanfaat dan semoga istiqomah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.